Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainul Muttaqin dengan NIM 240 1001002. Jurusan Pendidikan Agama Islam dari Lokal A. Saya di sini akan menjawab soal final tes mata kuliah Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Ibu Dese Yoeliani Wikaryo, MPD. Yang pertama, hak asasi manusia, HAM, adalah seperangkat hak yang melekat pada setiap individu sebagai bagian dari martabat manusia. HAM mencakup berbagai aspek, termasuk hak untuk hidup, bebas dari penyiksaan, hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil, hak atas kebebasan berpendapat, dan hak untuk menyatakan diri. Di Indonesia, kerangka hukum mengenai HAM diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan lebih lanjut dalam Undang-Undang tentang HAM. Selanjutnya jawaban soal nomor 2. Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat yang mengekspresikan kehendaknya melalui mekanisme perwakilan atau secara langsung. Dalam demokrasi, kebijakan publik ditentukan berdasarkan keputusan mayoritas dengan tetap menghormati hak-hak minoritas. Menurut Henry B. Mayo, demokrasi sebagai sistem politik adalah sistem di mana kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan berkala yang didasarkan pada prinsip kesamaan politik. Contoh kasus demokrasi di Indonesia seperti pemilihan kepala desa Batu Timbau. Sebuah studi kasus mengenai pemilihan kepala desa di Desa Batu Timbau, Kabupaten Kutai Timur, menggambarkan praktik demokrasi di tingkat lokal. Pemilihan kepala desa di sana dilaksanakan secara langsung oleh masyarakat, mencerminkan partisipasi aktif warga dalam proses politik. Namun, terdapat keunikan di mana aturan adat setempat membatasi calon kepala desa hanya dari kalangan tertentu, yang bertentangan dengan prinsip demokrasi modern yang menjunjung hak setiap individu untuk dipilih. Meskipun demikian, masyarakat setempat menerima aturan ini sebagai bagian dari tradisi mereka. Kasus ini menunjukkan bahwa dalam praktiknya, demokrasi di Indonesia dapat dipengaruhi oleh nilai-nilai adat dan tradisi lokal. Hal ini menimbulkan tantangan dalam menyeimbangkan antara prinsip demokrasi universal dengan kearifan lokal yang ada. Selanjutnya jawaban soal nomor 3. Menurut saya, otonomi daerah memiliki keuntungan dan juga tantangan. Keuntungan yang diperoleh berupa efisiensi dan responsivitas. Pemerintah daerah lebih memahami kebutuhan dan karakteristik wilayahnya, sehingga dapat mengambil keputusan yang lebih relevan dan cepat. Pemberdayaan daerah memberikan ruang bagi inovasi dan kreativitas daerah dalam mengelola sumber daya dan menciptakan solusi lokal. Pemerataan pembangunan daerah dapat lebih fokus pada pembangunan wilayahnya, mengurangi ketimpangan antar wilayah. Adapun tantangan yang akan dihadapi berupa korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Dalam beberapa kasus, otonomi daerah memunculkan potensi penyalahgunaan anggaran atau wewenang oleh pejabat daerah. Kapabilitas pemerintah daerah. Tidak semua daerah memiliki sumber daya manusia dan infrastruktur yang memadai untuk menjalankan fungsi otonomi secara optimal. Ketergantungan pada pusat. Meskipun memiliki otonomi, beberapa daerah masih sangat bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat, sehingga otonomi menjadi terbatas. Jadi, otonomi daerah merupakan kebijakan yang baik jika diimplementasikan dengan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Pemerintah daerah harus meningkatkan kapasitasnya dalam hal manajemen, keuangan, dan pembangunan untuk memastikan bahwa otonomi daerah membawa manfaat nyata bagi masyarakat. Berikutnya jawaban soal keempat, masyarakat madani merujuk pada tatanan sosial di mana individu dan kelompok dapat berinteraksi secara bebas, setara, dan demokratis di luar struktur negara dan pasar. Konsep ini menekankan pentingnya partisipasi aktif warga dalam kehidupan publik, penghormatan terhadap pluralisme, serta penegakan nilai-nilai keadilan dan toleransi. Analisis masyarakat madani. A. Karakteristik utama. Kemandirian dari negara. Masyarakat madani beroperasi secara independen dari kontrol negara, memungkinkan ruang bagi organisasi non-pemerintah, komunitas, dan asosiasi untuk berkembang. Partisipasi aktif. Warga terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka, baik melalui organisasi masyarakat, forum diskusi, maupun aksi kolektif lainnya. Pluralisme dan toleransi. Menghargai keberagaman budaya, agama, dan pandangan, serta mendorong dialog antar kelompok yang berbeda. Peran dalam demokrasi.
pengawasan terhadap kekuasaan. Masyarakat madani berfungsi sebagai pengawas terhadap tindakan pemerintah, memastikan transparansi dan akuntabilitas. Pendidikan politik meningkatkan kesadaran dan literasi politik warga, sehingga mereka dapat berpartisipasi secara efektif dalam proses demokratis. Advokasi hak asasi memperjuangkan hak-hak individu dan kelompok yang terpinggirkan, serta memastikan perlindungan terhadap kebebasan sipil dubjise. Tantangan dalam implementasi. Fragmentasi sosial. Perbedaan yang tajam dalam masyarakat dapat menghambat solidaritas dan kerjasama antar kelompok. Keterbatasan sumber daya. Banyak organisasi masyarakat madani menghadapi kendala finansial dan kurangnya akses terhadap sumber daya yang diperlukan untuk beroperasi secara efektif. Selanjutnya jawaban soal nomor 5. Beberapa tokoh pemimpin nasional Indonesia yang dikenal berhasil mengelola pemerintahan yang baik dan bersih. 1. Soekarno, Presiden pertama RI, mengemukakan konsep Pancasila sebagai dasar negara. 2. Sultan Syahrir, Perdana Menteri pertama RI, mengadvokasi prinsip demokrasi parlementer. 3. Muhammad Yamin, mengembangkan konsep demokrasi terpimpin untuk meningkatkan partisipasi rakyat. 4. Abdurrahman Wahid, Gus Dur, Presiden keempat RI, memperjuangkan reformasi dan demokratisasi. Kemudian, tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih adalah sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan efektif dalam mengelola sumber daya negara untuk kepentingan rakyat. Berikut adalah prinsip-prinsipnya. 1. Transparansi, keterbukaan informasi dan proses pengambilan keputusan. 2. Akuntabilitas, pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat. 3. Partisipasi rakyat, keterlibatan rakyat dalam pengambilan keputusan. 4. Pemisahan kekuasaan, pembagian kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. 5. Integritas, kehonestan dan kejujuran dalam pemerintahan. 6. Efektivitas, kinerja pemerintahan yang efisien dan efektif. 7. Keadilan, pemerintahan yang adil dan tidak diskriminatif. Selanjutnya, jawaban soal nomor 6. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis suatu bangsa yang mencerminkan keuletan dan ketangguhan dalam menghadapi berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Ketahanan nasional mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Menurut Armaidi Armawi, ketahanan nasional merupakan keuletan dan daya tahan suatu bangsa dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang datang dari luar maupun dari dalam, yang dapat membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara. Integrasi nasional adalah proses penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya dalam suatu negara menjadi satu kesatuan yang utuh, sehingga tercipta keselarasan dan kesatuan dalam kerangka negara bangsa. Integrasi nasional bertujuan untuk membangun persatuan di tengah keragaman, memastikan stabilitas nasional, dan mencegah disintegrasi. Menurut buku ajar Integrasi Nasional dari Universitas Lampung, integrasi nasional diartikan sebagai proses penyatuan atau asimilasi dari bangsa-bangsa hingga menjadi satu kesatuan yang utuh dalam suatu negara. Selanjutnya yang terakhir, jawaban soal nomor 7. Menurut pendapat saya, wawasan Nusantara merupakan landasan pemersatu yang esensial untuk menjaga keberagaman bangsa. Di tengah tantangan globalisasi dan ancaman disintegrasi, konsep ini berfungsi sebagai pedoman dalam pengambilan kebijakan, sehingga setiap keputusan yang diambil selalu mempertimbangkan kepentingan bangsa secara keseluruhan tanpa mengabaikan keberagaman lokal. Unsur penting, wawasan Nusantara. Kesatuan wilayah. Memandang Indonesia sebagai satu kesatuan utuh, baik darat, laut, maupun udara. Persatuan bangsa mengutamakan integrasi sosial, budaya, dan politik dalam kehidupan bermasyarakat. Keseimbangan kepentingan lokal dan nasional, memastikan pembangunan di setiap daerah tidak mengorbankan tujuan nasional. Dengan menerapkan wawasan Nusantara, Indonesia dapat memperkuat rasa kebangsaan dan memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan menjunjung tinggi prinsip keadilan dan keberlanjutan. Itu dia jawaban dari soal final tes mata kuliah kewarganegaraan. Salah kilafnya. Saya mohon maaf, terima kasih telah menonton video ini. Semoga dengan adanya video ini saya selaku pembuat dan pemirsa yang menyaksikan dapat menambah wawasan dan pengetahuan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.